Kemudian kita masuki di dalam acara yang pertama. Acara yang pertama yang telah hadir dan materi yang telah disiapkan, yaitu bila terjadi kehilangan satu barang, maka seseorang sering bertanya kepada orang pintar atau ja'a kutika tentang keberadaannya, lalu mencari barang yang kehilang dengan melalui pertanyaan kepada orang-orang yang kahak gedanyang. Bolehkah hal ini dan bolehkah kita percaya keyakinan terhadap pertanyaan mereka? Inilah yang merupakan pertanyaan adat Aceh yang berlaku sebelum kira-kira meyakini dan sebelum gedenya tepu yang bawa bandum tamu juru-juru dajang dan harap jatakeun ya tanyang kudika andai kata metemu jeut ja pun atau andai kata metemu wajib dipercaya karena gepegah le burung kudika. Hal ini adalah insya-Allah jawaban yang lebih gedenya maklumin tu akan nabi jawaban oleh yang mulia Abu Muhammad Ismi atau dengan yang lazim gedenya maklum, yaitu Abu Madinah. Alhamdulillah Abu lebih awal hadir dan jawabannya disiapkan. Yang pertama adalah nama Abu, dan Abu insya-Allah akan memberi jawaban. Dipersilakan untuk memberi jawaban kepada yang mulia Abu Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahdil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama puja dan puji kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita pada hari ini. Seharusnya mungkin kita lihat mendung tetapi tidak jadi hujan. Ini salah satu nikmat yang kita peroleh pada hari ini. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli serta sahabat beliau sekalian. Kemudian kata-kata kehormatan daripada saya dengan tidak memanjang mukaddimah mengatur seorang demi seorang, saya boncengkan saja kepada pengacara di belakang saya, karena kalau diatur satu persatu dari abuya, ibunda sampai kepada wali Nanggro dan wali kota dan wali-wali lain menghabiskan waktu sampai setengah jam, lalu tidak dapat orang lain berbicara dengan panjang lebar. Maka biar kita beri kesempatan kepada orang lain. Saya singkatkan kepada yang terhormat, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, tengku-tengku, abu-abu yang sudah disebutkan tadi satu persatu. Saya tidak menyebutkan nama lagi satu persatu untuk menyingkatkan waktu. Alhamdulillah. Kenapa saya dibikin nomor satu? Mungkin jawabannya karena saya selalu nomor satu datang sini, walau kuntu maridan, walaupun ulun tuan sakit. Yang kedua Abu Daud. Maka selanjutnya orang la ilm nyu sebab je gebuh ulun tuan pemateri yang pertama, bukan karena cara tetapi karena rajin makja. Walaupun sakit di PE lewatnya ataupun tas hana payah kedro ipu lewatnya katru ino duduk bunuh hanam tidur lo. Dan dalam hal ini pertanyaan, bila terjadi kehilangan sesuatu barang, maka seseorang sering bertanya kepada orang pintar. Kadang-kadang ada juga orang tidak pintar ditanya juga. Atau kutika, ini istilah kutikanya biasa
di Aceh Selatan, ya Tanjung Kutika, apakah bisa dipercayakan apa yang dikatakan itu, dan apa pula hukumnya? Bertanya, apakah si penanya sama dengan orang yang menjawab atau tidak? Maka ikutilah berita di bawah ini. Apa beritanya? Saya sudah pernah dulu, hampir sama dengan saya lah ini, pergi ke Padang, satu kampung namanya Minangkabau. Di situ, tapi bukan orangnya ya, batu sebesar ini disuruh angkat pada kita. Kalau terangkat, itu menandakan tercapai cita-cita. Kalau tidak terangkat, tidak tercapai cita-cita. Tapi kita tidak tinju besu, takut tidak tercapai. Lalu saya angkat-angkat itu batu, terangkat. Yang kedua terangkat juga. Yang ketiga terangkat juga. Alhamdulillah. Alian ju idekah kepada orang yang po betenyan. Padum ju idekah matanya terkotor pun terkotor ibai. Perlu yang keberhasilan, yaitu pertama saya mau pergi ke luar negeri untuk belajar. Alhamdulillah tercapai. Yang kedua mau kawin dengan seorang perempuan, tercapai juga. Siapa namanya tidak kita bilang. Ini rahasia umum. Yang ketiga yaitu dapat mendirikan minimal satu pesantren. Alhamdulillah 2 pesantren dapat. Ketiga-tiganya apa berkat kita angkat batu terangkat hasil itu, atau memang Allah mentakdirkan hasil tanpa diangkat batu. Jadi jawaban saya, kalau ada batu itu memang bisa terangkat, kita tidak percaya 100%. Apa juga kebetulan kita terangkat pada waktu itu. Ada orang tidak terangkat, ngasih-ngasih kepala. Kenapa? Karena nyohan hasil bermaksud. Ada yang 3 kali angkat tidak terangkat sama sekali. Saya terangkat. Alhamdulillah. Saya pikir pada waktu itu, ini kan hampir sama dengan Kalan Kutika juga. Cuma tempat Kalan Kutika batu. Di situ ada orang yang jaga batu. Setelah terangkat, kita kasih uang kepada dia. Tidak terangkat, gratis, tidak dikasih uang. Karena kita sangat gembira, kita kasih uang kepada dia. Apakah Abu percaya itu? Tidak percaya. Cuma kebetulan saja terangkat batu tersebut. Bukan karena batu yang menentukan maksud kita. Begitu juga orang yang mendatangkan kutika. Datang boleh menanyakan kepada orang. Umpamanya kita ada hilang seekor sapi, datang kepada orang kutika, orang yang pintar. Gonyan nyambut, bahkan karena penghasilan gonyan dapat lewat laut tersebut. Jadi gepegah lagi gonyan, ini kamu to kunju, gepegah tu, oh ji tepat. Iga aja cahung, warna aja hitam. Yang tu mengurung lagi yang ku kuncu daron. Yang pergi tak percaya, jut ada dengar tapi tak percaya. Bahkan gara-gara tak percaya, tanya kamu musuh ngomongnya. Patna lemah urung cahung iga, oh kata ganglang, warna hitam, kabengi tahunya. Bahkan bengi, yang ku ancu lima ulen apa? Padahal ini menipu siapa dan jadi merupakan mendatangkan suudan kepada orang yang seharusnya hanya suudan. Tapi gara-gara tajak abak kutikanya, kai pegah kamu tuju. Cuma hanya disebut nama, tetapi disebut sifat saja. Hitam, iga cahung, tergelong-gelong. Ya, mamanya tak putih kadang dalam kudi dan lain-lain. Dipegah sifat mentang. Begitu kita dengar berita dia, saudara, ada saudara kita di samping rumah, ada begitu sifatnya, lalu kita tidak bercakap lagi. Kenapa? Karena dialah yang mencuri
lembu kita menurut ketika tersebut. Itu boleh didengar tapi tidak boleh dipercaya. Ditanya boleh tapi tidak boleh dipercaya, karena berdasarkan satu hadis, kalau saya tidak salah, kalau salah nanti dibetulkan oleh pemateri setelah saya, man ata kahinan aw arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang kepada orang yang mengatakan dia tahu, kau tutur cot lemodron, dia mengaku dia tahu, ataupun dukun, begitu juga satu kelas dia bilang si fulan mencuri, yaitu sifatnya begini-begini, padahal dia tidak tahu nama disebut sifat, kita percaya kepada dia, itu kita telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa Al-Quran. Supaya kita tidak kufur kepada Al-Quran, sama dengan kalau kufur dengan Al-Quran kan menjadi kafir, kita tidak percaya pada Quran. Lebih baik kita menyerah diri kepada Allah, kemudian baca Al-Quran. Untuk apa kita beralih kepada kutika yang tidak ada manfaat sama sekali, yang ada terjadi bibit permusuhan setelah kita dengar kabar dia. Makanya banyak juga orang datang kepada saya, Abu lun nak ada lemu bo. Lun pegah begini, tolong baca Yasin saja. Berkat pembaca Yasin, Samadiyah dan Tahlil, agar harta kita itu kembali lagi pada kita. Jangan tanya kepada dukun ataupun tabib, karena nanti sampai membawa kita kepada kafir. Akhirnya mereka baca Yasin, bahkan disuruh pula baca Yasin pada saya. Saya katakan kalau begitu tunggu malam Jumat, karena malam Jumat kami banyak-banyak baca Yasin dengan anak murid. Kita bilang pada anak murid, ini anak-anak kita ada permintaan dari seorang warga yang sudah hilang sapinya, mari sama-sama kita baca Samadiyah, Tahlil dan Yasin. Dengan berkat doa tersebut kita harapkan Allah memberi tunjuk siapa yang mencuri barang tersebut. Alhamdulillah, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Mungkin Allah tidak menerima. Kenapa berhasil? Karena Allah menerima. Bisa jadi tidak berhasil, bisa jadi berhasil. Tetapi kebanyakan saya melihat berhasil. Salah seorang waktu saya belajar di AN Jakarta dulu, hilang apa namanya TV dalam rumah. Dia tanya kepada saya akan disebut orang pintar juga waktu itu. Atau ketika Tengku len nak ada TV berkelam, pakai bancara bu itu temung rumah. Oh kenapa? Len tolong baca Yasin tu. Baca Yasin Samadiyah Tahlil, besok pagi sudah ditaruh televisinya di depan rumah. Yang penting kan kembali televisi, siapa yang curi terserah. Yang penting doa kita makbul. Artinya TV yang hilang itu terdapat lagi setelah kita baca Yasin, Samadiyah dan Tahlil. Jangan kita beralih kepada bertanya kepada orang yang pintar ataupun kutika. Dan kalau kita bertanya kepada kutika, kita percayakan kepada kata dia, itu sudah tidak baik. Kalau kita tanya saja tidak percaya, tidak apa-apa. Itu tugas kalian menanyakan apa betul atau tidak, itu urusan Allah. Ini kira-kira pemahaman yang kami dapati dalam kitab. Kesimpulannya, kalau kita datang kepada kutika ataupun orang pintar yang tahu segala sesuatu, omongannya tahu, tetapi kita tidak boleh percaya. Siapa juga yang kita percaya? Yang kita percaya Allah. Kalau kita tanya, kita katakan betul, itu Allah yang betulkan, bukan dia, tetapi Allah. Jadi demikianlah sedikit jawaban dari kami tentang orang yang datang
melihat ketika pada orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Maka kepada Bapak Bupati yang ingin menjadi kanun, itu Bapak bikin kanun, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun arrafan akan diberi penjara umpamanya 1 bulan. Mereka itu pasti tidak datang lagi itu. Kalau datang bertanya boleh, yang tidak boleh percaya. Dengan demikian orang tidak berani lagi mendatangi orang pintar, orang kutika yang katanya bisa dia mengembalikan. Itu urusan Allah semua. Dapat dengan tidak urusan Allah. Atas kebaikan PJ Bupati kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin penjelasan yang disampaikan oleh Abu dapat kita hayati dan dapat kita maklumi. Yang nutup dengan kata-kata akhir bukan dalam artian bagaimana redaksi intai dalam kanun yang diharapkan, tetapi dua benar bacut sifat jerah. Ada kala kurang ja, ada kala kurang buka toko. Menyo kurang ja mentang jerah toko tehak nit gada. Artinya yang terlarang jib makanan mabuk mekat juga, tapi bandua mekat be dan belawa pi dengan sendiri ka ubut peluang hanapai belawa karena ka mentuk kedai. Tapi menyo kedai tehah belawa tatam mentang nyokan hantutup agak sikit payah dan ubut. Mudah-mudahan kesimpulan yang disampaikan oleh Abu yaitu hadis yang diucapkan man ata kahinan au arrafan baujung dia itu seakan-akan dia tidak lagi percaya kepada aku, kata Allah. Mudah-mudahan dalam bab tersebut lebih baik kita serah kepada yang tahu ke mana barang gada, dan lebih baik dengan berpegang labu dengan berdoa kepada Allah. Seakan-akan doa melalui al-pada yang tadi ditentukan, yaitu baca dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah memaklumi dalam ilmu Allah mengembalikan akan dikembalikan. Kalau dalam ilmu Allah tidak dikembalikan, artinya akan hana dikembali di Tuhan. Tetapi itu mana yang terbaik daripada putra yang kalian doa kita yang itu Tuhan. Berikutnya adalah pertanyaan yang pertama, insya-Allah kalian sampaikan oleh Abu di Madinah, dan jawabannya kita akan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan oleh Abu merupakan tambahan ilmu kepada kita yang kalian, dan merupakan ilmu yang baru kepada kita yang galau dapat maklumi.